Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Miss Eni dari fokusIELTS.com. Nah, untuk video hari ini saya akan mengajak kalian untuk membahas soal reading test dan saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara mencari jawaban yang tepat. Nah, untuk hari ini akan ada dua jenis soal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah true, false, not given, dan yang kedua adalah not completion. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa tips dan strategi yang ingin saya bagi ke kalian dalam menjawab soal reading IELTS. Yang pertama adalah reading speed. Oke, jadi di tes IELTS itu kalian akan menjawab 40 soal untuk 3 passage, 3 reading. Dan bacanya itu panjang dengan topik yang berbeda. Nah, reading speed ini sangat penting buat kalian. Oke. Kenapa? Karena kalau kalian membacanya lambat, maka kalian akan susah menjawab semua pertanyaan dalam waktu 60 menit. Jadi 40 soal dalam waktu 60 menit itu sekitar untuk satu soal 1,5 menit ya. That's quite fast. Jadi mulai dari sekarang silakan banyak membaca. Semakin kita sering membaca, reading speed kita itu akan semakin cepat. Oke. Yang kedua adalah always follow the instruction. Jadi misalnya di instructionnya no more than 2 words, nggak boleh lebih dari 2 kata. Artinya kalau jawaban kalian misalnya 3 atau 4 kata maka sudah dipastikan salah. So remember, always follow the instruction. Jadi baca instruksinya benar-benar. Nah, kemudian dalam mencari jawaban itu ada 2 teknik yang bisa kita pakai. Yaitu pertama adalah scanning. Scanning itu kita pakai to read for general idea. Ya, jadi kita baca dulu secara cepat untuk mendapatkan ide dari dari bacaan itu. Bacaan ini tentang apa sih? Oke, jadi jangan baca per kata ya, not word by word, but you have to read fast. Kemudian adalah reading for detail information. Nah, untuk detail information itu kadang kita memang harus membaca secara detail, mencari di kalimat mana sih informasi ini bisa ditemukan, baru kita baca dengan benar-benar. Nah, general idea itu namanya skimming ya, detail information itu artinya kita scanning informasi itu. Jadi kita cari keywords di soal, kemudian kita lihat dengan cepat, kita scanning keywordnya, setelah itu kita baca kalimat yang memuat keywords itu secara lebih teliti. Kemudian find the keywords. Oke. Jadi saat membaca soal, kita cari kata kuncinya yang membuat kita mudah menemukan jawaban di bacaan supaya kita tidak terlalu lama menghabiskan waktu untuk mencari jawabannya. Yang kemudian adalah paraphrasing. Jadi paraphrasing artinya adalah kita mencari kalimat yang maknanya sama, bukan kalimat yang katanya sama ya. Jadi baca kalimat di soal, setelah itu kita mencari kalimat di bacaan yang maknanya sama, similar meaning. Oke. Kemudian, nah, begitu kita mendapatkan kalimat yang maknanya sama, jawabannya pasti ada di situ. Kita tinggal membaca lagi secara lebih teliti, memahami makna soal dan memahami makna kalimat di bacaan. Dan yang terakhir adalah, jangan lupa the spelling must be accurate. Ingat, kurang 1 huruf jawaban kalian akan dianggap salah, lebih 1 huruf juga akan dianggap salah. Jadi, kalau instruksinya meminta kita menuliskan jawabannya langsung, mengambil kata langsung dari passage, dari reading, pastikan penulisannya persis sama, tidak boleh salah. Oke, ya, demikianlah beberapa tips dari saya. Sekarang kita lanjut ke latihan ya. Nah, untuk reading hari ini, judulnya adalah Pollution Due to Offshore Drilling. Jadi dari judulnya aja kita sudah bisa menebak ini katanya tentang kegiatan offshore drilling dan polusinya ya. Artinya kita mungkin akan membahas efeknya. Biasanya sih di bidang lingkungan. Oke. Jadi bacaan ini ada 5 paragraf A, B, C, D, and E. Ya, kalau kita bisa membaca secara cepat untuk mendapatkan the general idea of the passage. Oke, jadi ini tentang kegiatan pengeboran minyak ya, dan juga impact-nya ke lingkungan. Oke. Nah,
Sekarang kita akan membahas soal true, false, not given. Ya, jadi true itu kalau statement sesuai dengan informasi yang diberikan di teks. False itu kalau ada kontradiksi. Not given itu kalau kita nggak tahu kalimat ini benar atau salah. Artinya adalah setelah kita mencari informasinya di bacaan, dia di bacaan itu tidak memberikan informasi apapun tentang statement di soal. Jadi kita bingung ini benar atau salah. Nah, itu artinya not given. Jadi kalau tidak ada bukan berarti salah ya. Salah itu kalau bertentangan dengan statement di bacaan. Not given kalau statement di soal itu tidak dibahas di bacaan. Oke, sekarang kita lihat soal pertama. Okay, the first question is, oil spills leave a long-lasting impact on the environment. Nah, di sini statementnya adalah, impact-nya ke lingkungan itu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, keyword di sini adalah long-lasting impact. Nah, kita cari bacaan. Ada nggak menyebutkan impact-nya terhadap lingkungan? Kemudian disebutkan nggak? Apakah itu long-lasting impact atau cuma short atau tidak disebutkan sama sekali? Sekarang kita lihat jawabannya itu ada di paragraf A. Kalimatnya ada di sini. Di baris ketiga, ya, oil spills have the ability to ruin entire ecosystem and can take decades to clean up. Ya, jadi di sini, kalau di bacaan dia bilang tumpahan minyak itu merusak ekosistem. Oh, artinya benar ya. Jadi tumpahan minyak itu ada impact-nya ke environment. Can take decades to clean up. Decades berabad-abad. Artinya dalam jangka waktu yang lama. Artinya impact-nya itu dalam jangka waktu yang lama. So, can take decades to clean up. Okay, it has the same meaning with long-lasting impact on the environment. Dan karena statement-nya itu sesuai, so the sentence is true. Benar ya? Karena sama-sama menyebutkan kalau oil spills itu punya long-lasting impact on the environment. Next, number 2. Trilomas are greater threat to marine life than oil spills. Oke, kita lihat. Nah, di sini yang difokuskan adalah apakah ancamannya itu lebih besar. Oke, ancamannya terhadap kehidupan laut itu lebih besar daripada tumpahan minyak dan oil spills. Nah, kita cari dulu. Ada nggak dibahas tentang drilling mass? Oke, that's the keywords ya. Oke, karena kita mau tahu efeknya drilling mass. Oke. Drilling mass itu ada di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada di baris line 8. But these spills aren't the only risk. The process of drilling releases thousands of gallons of polluted water into the oceans known as drilling mass. Jadi di sini memang dibahas drilling mass itu apa sih? Oke, jadi itu salah satu resikonya ya. Oke, kemudian kalau kita baca secara keseluruhan, this contains toxins like benzene, arsenic, radioactive materials, and other contaminants that are used to lubricate drill bits and maintain pressure. Oke, kalau kita baca secara cepat, di sini tidak ada perbandingan antara drilling mass dengan oil spills. Jadi kita nggak tahu mana yang lebih berbahaya. Apakah drilling mass atau oil spills? Karena tidak dibahas, jawabannya adalah not given. Jadi dia menyebutkan drilling mass itu apa, tapi dia tidak menyebutkan apakah ancamannya itu, bahayanya itu lebih besar daripada oil spills. Ya, this why. Jadi artinya nggak salah juga ya. Oke, artinya ini nggak benar, nggak salah, karena tidak disebutkan. Jadi jawabannya adalah not given. Oke, soal nomor 3. Remedial actions coupled with safety mechanism have been adopted to access our reserves. Oke. Ya, jadi yang di sini dibahas adalah remedial actions itu sudah karena dia bilang have been adopted, artinya sudah diimplementasikan atau tidak. Tidak disebutkan. Oke, sekarang kita cari tentang remedial actions. Okay, so you can find it in paragraph A again.
Ya, true false not given itu jawabannya berurutan ya. Jadi kalau kita sudah dapat jawaban nomor 2, kita lanjut aja bacanya. Jadi nggak usah mundur lagi. Oke, tadi tentang trilemma, artinya kita maju bacanya. Oke. Okay, so you can find the information here. It is imperative, therefore, that oil drilling rigs set on platforms in the oceans to access oil reserve below the seafloor employ a series of preventive and corrective actions to access oil reserve in deeper water with greater safety mechanism in place, and that such mechanism are duly regulated and enforced. Ya, jadi di sini dia cuma menyebutkan kalau harus dilaksanakan ya, tapi tidak menyebutkan apakah sudah dilaksanakan atau belum. Jadi ya, a series of preventive and corrective actions itu disarankan untuk dilakukan, tapi tidak disebutkan apakah itu benar-benar dilaksanakan atau tidak. So the answer is not given. Di sini kita nggak tahu apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kemudian number 4, marine life is not immune to the effects of mineral salt released during offshore drilling. Oke, jadi yang pertanyaan adalah, marine life itu not immune. Oke, sekarang kita lihat apakah benar-benar not immune atau sebenarnya terpengaruh atau tidak sama sekali, atau apakah tidak ada informasi tentang itu. Oke, jawabannya ada di paragraf B. So you can see the sentence here. In addition, mineral salts which may have distinctively harmful effects on some norms of marine life are released from geological formations and are regularly discharged after treatment in the course of production. Oke, jadi di soal tentang efek dari mineral salt ya ke marine life, hewan-hewan di laut, ke ekosistem di laut. Apakah ekosistem di laut itu imun atau tidak? Nah, di sini mineral salt itu ternyata this harmful effects on some forms of marine life. Ternyata berpengaruh terhadap kehidupan ekosistem ke laut, dan itu harmful. Artinya merugikan ya, merusak. Artinya marine life atau hewan atau tumbuhan di laut itu mereka tidak imun karena mereka bisa rusak oleh marine salt. So the answer is true. So they're not immune because they can be harmed by the mineral salts. Okay, next, number 5. Sunlight is essential for the growth of the marine life. Oke, mungkin kalau kita mengikuti pengetahuan kita mau jawab true ya. Nah, dalam bacaan, jangan membawa pengetahuan your personal experience of knowledge. Jadi semua jawaban kita itu harus berdasarkan apa yang kita baca. Karena bisa saja apa yang kita tahu dengan apa yang kita baca itu berbeda. So still keep reading the passage. Kalaupun kita bisa menebak, kita tetap baca untuk memastikan kalau tebakan kita benar. Oke. Sekarang kita kata kuncinya sunlight ya. Sunlight itu penting nggak sih untuk marine life? Kita cari sinonim sunlight ya. So instead of poisoning marine creatures, these activities tend to bury them, choke them, or cut off the light. Oke, jadi the light di sini menggantikan sunlight. Nah, di bacaan disebutkan bahwa which is essential to the whole food chain. Jadi light itu penting ya, untuk rantai makanan mereka. Artinya cahaya itu di sini artinya cahaya matahari penting untuk pertumbuhan dan untuk kehidupan marine life. So the answer is true. Jadi ingat ya, kalimat di soal dengan kalimat di bacaan itu tidak pernah sama. Tapi itu akan berbeda
tapi maknanya sama. That's what we call with paraphrasing. Okay, number 6. Dredging and filling are the major reasons for saltwater intrusion. Ya, sekarang kita cari dredging and filling. Okay. Dah di paragraf C. Okay. Most importantly, dredging and filling change drainage patterns of estuaries and wetlands and can lead to erosion or saltwater intrusions. Oke, okay. Kenapa di sini adalah kata kuncinya adalah major reasons. Nah, kalimat di soal dia menggunakan kata most importantly. It means that's the most important things. It means dredging and filling, okay, are the major reason for saltwater intrusion. So the meaning is the same, yeah. So the answer is true. Okay, yeah. Karena maknanya sama, then the answer is true. Alright, next, number 7. Okay. Young fish thrive well in saline water. The keyword is young fish. Okay, do they thrive well in saline water? Okay, let's read paragraph C. Okay, so what is the effect of saline water for young fish? So do they thrive well in saline water or not? Or there is no information about it. Let's see. So here, the sentence talking about saline water, increased salinity of the water in marshes and estuaries is usually damaging to the young fish, starfish, and other organisms residing there. So, saline water is damaging to the young fish. It means that they cannot thrive well in saline water. They cannot live well because it's damaging them. So there is contradiction here. So it means the answer is false. So the sentence should be young fish do not thrive well in saline water. Yeah. Okay, the next is number 8. The report suggests that search for oil is less damaging than pollution from oil. Jadi di sini kita mencari dulu the reports. It means research ya. Okay, saying that search for oil is less damaging than pollution from oil. Jadi yang kita cari adalah menurut laporan atau menurut hasil penelitian, benar nggak sih search for oil itu lebih tidak berbahaya daripada pollution. Nah, atau mungkin lebih berbahaya atau mungkin tidak disebutkan mana yang lebih berbahaya. Sekarang kita lihat paragraf B. Jadi di sini the study concluded. Study dengan report itu sama ya. Ya. Dredging, filling, channelization itu adalah kegiatan in searching for oil in the Gulf of Mexico may have caused more damage. Oh, jadi di sini ada bilang ternyata kegiatan pengeboran minyak itu menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada pollution from air. Nah, sementara di soal dia bilang less damaging. Artinya ada kontradiksi, bertentangan ya. So the sentence is false. Yeah. So guys, yeah, that's how you answer true, false, and not given. Jangan lupa not given itu kalau memang tidak dibahas di dalam bacaan, jadi kita nggak tahu apakah ini benar atau salah. Dan false itu kalau ada kontradiksi antara soal statement di soal dengan statement di bacaan. Oke, ya. Kalau untuk praktis lebih lanjut bisa mengambil kelas ya. Di kelas itu kalian akan mengerjakan lebih banyak lagi soal true, false, and not given. Dan soal true, false, not given ini selalu muncul di heading IELTS. Oke, sekarang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu not completion. Nah, perhatikan instruksinya dengan baik-baik. Complete the notes, write one word only from the text in each gap. Jadi di sini cuma boleh satu kata. Dan katanya itu diambil dari teks. Jadi jangan mengarang kosakata sendiri ya, jangan mengarang jawaban sendiri. Tapi jawabannya itu harus diambil dari bacaan. Nah, untuk not completion, caranya adalah kita mencari
paragraf yang membahas topik yang disebutkan di soal. Kita mencari kalimat yang maknanya sama, kita mencari kalimat secara keseluruhan, dan menebak, oh kayaknya kata ini deh yang cocok di sini. Oke. Dan kemudian intinya parafrasinya, kita mencari, di sini paraphrasing skill sangat diperlukan karena kita mencari kalimat yang maknanya sama antara kalimat di soal dengan kalimat dibacakan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 6 questions, ada 6 pertanyaan. Oke. Jadi judulnya ada offshore drilling. Kemudian di sini ada subtitle reported incident, consequences, and reports on damage caused. Untuk jawaban not completion dia chronological order ya, jadi dia berurutan jawabannya. Jadi kalau kita sudah menjawab nomor 9, sudah dapat jawabannya, kita tinggal lanjutkan membaca. Dan biasanya untuk setiap subtitle ini itu di paragraf yang berbeda. Ya, karena ini kan dia 3 ide yang berbeda ya, artinya di 3 paragraf yang berbeda. Jadi sekarang kita mulai bahas jawabannya one by one. Yang pertama adalah tentang reported incident. BP Deepwater Horizon Disaster. Jadi kata kuncinya adalah BP Deepwater Horizon Disaster. Jadi itu yang kita cari secara cepat. And you can find about it in paragraph A. Ada di baris akhir ya. In here, the BP Deepwater Horizon Disaster show how much devastation can arise from one catastrophic blowout. Oke, sekarang kita baca kalimat di soalnya. Blah blah event impacted not only the shoreline from Texas to Florida, but also the plant and animal life. 60 million gallons of oil remain in the environment despite the efforts of removal. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah event yang bagaimana yang mempengaruhi bukan cuma shoreline from Texas to Florida, but also the plant, tapi juga mempengaruhi hewan dan tumbuhan, di lautan yang dan sebanyak 60 million gallons of air remain, dan environment, jadi masih ada sisa minyak sebanyak 60 juta gallons, meskipun sudah ada usaha untuk membersihkannya. Nah, di sini kata yang hilang adalah kata sebelum event. Event itu kata benda, artinya yang kita cari adalah kata sifat. Nah, kita mencari kata yang maknanya sama dengan event. Coba kita lihat dibaca mulai dari the BP Deepwater ya. So, the BP Deepwater Horizon Disaster show how much devastation can arise from one catastrophic blowout, and then a toxic air polluted 1,300 miles of Gulf Coast shoreline from Texas to Florida. Jadi sama ya, maknanya impacting not only the shoreline from Texas to Florida. The disaster killed plants and animals, so but also the plant and animal life. Despite all the removal efforts, as much as 60 million gallons of air remain in the environment. So it means we can find the answer in the sentence, the BP Deepwater Horizon Disaster show how much devastation can arise from one catastrophic blowout. Oke, jadi event di sini maknanya sama dengan blowout. Blowout itu kebocoran minyak. Nah, kata sifat sebelumnya adalah catastrophic. So the answer is catastrophic. Okay, the next about the consequences. Oke, akibatnya ya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah environmental risk. Oke, blah blah or suffocate ocean species, alter blah 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 system of wetlands. Oke. Untuk nomor 10, or suffocate. Karena suffocate itu kata kerja 1, artinya question 10 itu kita juga butuh kata kerja verb 1. Alter blah 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 system of wetlands. What kind of system? Sistem apa sih yang diubah, yang berubah? Oke, nah
Untuk environmental risk itu ada di paragraf C. Nah, sekarang kita cari yang maknanya dengan suffocate ocean species. Jadi ada di sini. Instead of poisoning marine creatures, these activities tend to bury them, choke them. Choke itu sama dengan suffocate. Artinya sebelumnya, jadi ocean species itu akibatnya adalah bury them and choke them. So the answer is bury. For number 10. Number 11, alter blah 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 system of lands. Sekarang kita cari sinonim dari alter. Sinonimnya adalah change. Most importantly, dredging and filling change drainage patterns of estuaries and wetlands. Jadi di sini change drainage patterns of wetlands. Artinya jawabannya adalah alter the drainage system of wetlands. Itu maknanya sama. Okay, that's for number 10 and 11. Kemudian kita lanjut ke nomor 12, 13, dan 14. Jadi topiknya adalah tentang reports on damage caused, tentang kerusakannya ya yang dilaporkan. Louisiana State University reported that caused loss of marshes. Kita cari Louisiana State University. Ada di baris kedua ya. Ya. Dredging for oil development was responsible for about 1/4 of the loss of 500 square miles of Louisiana marsh in 30 years through 1972, according to studies made at Louisiana State University. Oke, jadi di sini apa yang menyebabkan kerusakan rawa-rawa? Nah, kalau di soal adalah dredging for oil. Nah, karena kita cuma butuh satu kata, jadi kita cuma mengambil dredging. Kemudian, dredging, filling, and blah 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 are more damaging. Jadi dredging, filling lebih merusak. Sekarang kita cari di bacaan. Okay, all together, study conclude dredging, filling, and channelization have caused more damage. Jadi tiga ini menyebabkan kerusakan lebih parah. Jadi yang hilang di sini adalah channelization. Penulisannya boleh pakai S, boleh pakai Z ya. Jadi American spelling boleh, British spelling juga boleh. Kemudian is impacting economically. Ya, jadi siapa yang is impacting who atau what economically secara dari segi ekonomi. Sekarang kita cari yang berkaitan dengan ekonomi. Mulai dari sini ya. Coastal communities also rely on ocean for food, jobs, and recreation. Kemudian kalau kita baca secara keseluruhan, penjelasan lagi tentang akibatnya secara ekonomi. Jadi di sini yang dipengaruhi adalah communities. Yang merasakan dampaknya adalah coastal communities. So it's impacting communities economically. Oke, jadi jangan lupa untuk note completion, cari kata kuncinya, itu akan lebih mempermudah buat kita mencari jawaban supaya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Dan gunakan paraphrasing teknik ya. Kita mencari kalimat yang sama maknanya antara di soal dengan di jawaban. Oke, ya. Demikian video dari saya tentang cara menjawab soal true, false, not given, dan juga not completion. Semoga bermanfaat buat kalian yang akan mengambil tes IELTS. Dan saran saya adalah, ya kalau kalian punya planning untuk tes IELTS dan punya planning untuk belajar di luar negeri, biasakan membaca dari sekarang. Karena trust me, pada saat kalian sudah study di luar negeri, IELTS itu nggak ada apa-apanya. Jadi lebih baik, you better make reading as your habit. Karena itu akan sangat bermanfaat buat kalian supaya bisa adaptasi dengan sistem pembelajaran di sana. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Ketemu lagi di video lain. Bye-bye.